Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23 mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas
penampilan PSM sejauh ini. Ada Yoran Fernandes, Yoran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Plum masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra.
Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang.
Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23,
mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah
dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adelson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini
gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yuran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam
3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya
Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat
di layar Tribunnews juga sudah ditampilkan inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 352, rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, M. Arpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adelson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah
total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar.
tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari,
berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan
kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, M. Arpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda
Kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini, PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya, untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim
sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman,
yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah,
Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, M. Arpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni
umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie.
Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan
produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial
di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dua gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple
bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda.
mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin, dan baru
meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll
PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu
Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka
akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito
bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan, dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian
Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain ini
dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap, dia beberapa kali bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya
karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi main untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter
dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yoran Fernandes. Yoran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya berkartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Nambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adelson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra.
Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang.
Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23,
mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah
dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan. Di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Nambu seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Fendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi
trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif,
menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul
16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga
sudah ditampilkan. Inilah skema yang akan digunakan oleh Tavares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol
untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus
kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari,
berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama, kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan
kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda
Kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini, PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim
sama sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman,
yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah,
Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emar Pan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni
umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie.
Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman, yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan
produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama, kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back
jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dua gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple
bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2 sampai 3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda.
mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin, dan baru
meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang SSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Safruddin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi
dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Ashraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun
Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok
hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke.
Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk
Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa
untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23 mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas
penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra.
Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang
Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23,
mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah
dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoram Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini
gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam
3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya
Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat
di layar Tribunas juga sudah ditampilkan inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 352. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah
total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar.
Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari,
berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan
kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda
Kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini, PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya, untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya, hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim
sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman,
yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah,
Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, M. Arpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adelson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni
umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie.
Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan
produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial
di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu dua gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple
bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2 sampai 3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda.
mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin, dan baru
meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll
PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu
Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap, dia beberapa kali bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka
akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito
bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian
Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain ini
dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya
karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini. Dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan. Dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya, dan sebagai tim juara bertahan ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen.
dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan.
hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya
Yuran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim. Kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar.
Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga
kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan
pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Friendly Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yuran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri,
3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka kan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini
Ya, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah,
Tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini
apa ya, terkhusus untuk Murlio Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah ketika mereka melawan
Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah,
sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian
Di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoram Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Plum masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo.
Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk
prediksi pertandingan secara head to head kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua
dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini, masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang, Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa
momen sejak musim lalu ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yoram Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluy masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain
menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yuran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tapares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tapares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali,
Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter, meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim
yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Rest area akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar.
Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Joran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu. Dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ia belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Empirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini 2 pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil
apa ya, merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Begitupun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022.
menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini. Dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra. Hari ini tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah,
tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama, kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan
Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Nambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi dua gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini, sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan,
PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, Willy Jampluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual
untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tapares, pelatih PSM Makassar sangat-sangat berharap dia beberapa kali bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim
juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen. Dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kiki Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya, karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap,
Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tavares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tavares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun
Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Baju Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Perton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok
hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM. Kali ini kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya, dan kualifikasi Piala Asia U23, mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke.
Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini ya PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 ya, 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes. Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Plum juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Nambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adelson Silva dan Everton Nascimento akan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Plum masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk
Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra. Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar, ini sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana, ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya, bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra, karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini, 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat perjalanannya sejauh ini. PSM Makassar di bawah asuhan Tapares lebih banyak bermain menunggu, mengandalkan counter attack, mengandalkan kecepatan pemain sayapnya, dan juga terkadang mengandalkan direct pass untuk mendapat keuntungan dari second ball. Itu biasanya direct pass atau long ball dari pemain belakang. Ini biasanya digunakan oleh PSM Makassar, yakni umpan-umpan dari lini belakang langsung ke depan ketika mereka berhasil merebut bola atau memutus serangan dari tim lawan biasanya, karena upaya yang dilakukan Tapares yakni membuat PSM bermain secara simple, bermain secara efektif, makanya dia banyak mengandalkan counter attack. Counter attack-nya itu sangat-sangat cepat, hanya mengandalkan 2-3 pemain. Terkadang selain direct pass atau long ball langsung ke depan, PSM juga banyak mengandalkan kekuatan lini tengah mereka ya untuk bertarung, merebut bola, lalu memberikan umpan 1-2 dan memberikan ancaman ke gawang lawan. Biasanya begitu. Sementara itu Barito Putra banyak mengandalkan ball position, meskipun Rahmat Darmawan melihat bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah kekuatan di lini tengah. Bayu Pradana, Makan Konate, ini dua gelandang-gelandang kreatif ini yang bisa memberikan umpan-umpan akurat yang tentunya akan sangat-sangat membantu dua pemain asing, striker asing yang dimiliki Barito Putra. Inilah yang menjadi kunci utama dari kekuatan Barito Putra sejauh ini, sehingga mereka bisa
untuk sementara bertengger di papan atas, tepatnya di posisi kedua klasemen Liga 1 hingga pekan ke-11. Ya, dengan absennya Yoran Fernandes, absennya Yance Sayuri, absennya Yakob Sayuri, William Pluim, kekuatan PSM memang sedikit, bukan sedikit ya, memang berkurang. Makanya sebelum pertandingan Tavares mengingatkan kepada para pemainnya bahwa mereka harus meminimalisir melakukan kesalahan, mengikuti instruksi sebaik mungkin, dan lebih bermain sabar. Meskipun bermain di markas sendiri, 3 poin menjadi harga mati, namun Tavares mengingatkan para pemainnya untuk bermain sabar, bermain tidak terburu-buru agar bisa memanfaatkan peluang. Karena kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir PSM Makassar itu bermain sangat-sangat agresif, menghadirkan banyak sekali peluang, namun finishingnya sangat-sangat kurang. Itu yang jadi masalah. Ketika mereka melawan Sleman misalnya hanya mampu mencetak 1 gol dari sejumlah peluang yang diciptakan. Lawan Persebaya gagal mencetak gol, padahal unggul telak secara peluang, ada 20 kali tembakan. Gitu pun saat menghadapi Bali United, saat itu kalah 3-2 PSM Makassar. Tentu ini yang harus kembali diperbaiki oleh para pemain PSM, utamanya Everton Nascimento dan Adilson Silva, untuk bisa meraih kemenangan di pekan ke-12 ini. Untuk prediksi pertandingan secara head to head, kita bisa lihat PSM Makassar dan Barito Putra sudah bertemu sebanyak 10 kali ya di kompetisi Liga 1 maupun di sejumlah turnamen. Dari 10 pertandingan ini nampaknya kedua tim sama kekuatannya, artinya mereka bermain cukup berimbang. PSM menang 3 kali, Barito juga mengoleksi 3 kemenangan atas PSM Makassar, dan 4 laga sisanya itu berakhir imbang. Namun berkaca musim lalu, PSM tampil superior, mereka melumat Barito Putra dengan skor 4-1 di Stadion B.J. Habibie. Dan saat bertandang ke markas Barito, PSM hanya bermain imbang 1-1. Terakhir kali PSM menang itu di musim 2021-2022, menang atas PSM Makassar 2-0. Nah, kalau kita lihat secara head to head ya, tentu ini cukup berimbang kedua tim. Namun karena PSM bermain di markas sendiri, tentu mereka punya atmosfer yang cukup berbeda, mendapat dukungan langsung dari supporter. Meskipun pada berita terakhir, informasi terakhir, tiket yang terjual untuk laga ini cukup sepi karena masih di hari kerja ya, jam kerja apalagi. Makanya Tavares, pelatih PSM Makassar, sangat-sangat berharap. Dia beberapa kali, bahkan sering kali menyampaikan bahwa kekuatan utama PSM Makassar adalah di supporternya. Tanpa supporter mereka akan kesulitan meraih kemenangan. Jadi kita akan lihat besok, hari ini, apakah PSM mampu meraih kemenangan dan kembali memperbaiki posisi mereka tentunya di klasemen Liga 1. Ya, mungkin sekian dulu untuk preview laga PSM kali ini. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan berikutnya, karena dalam waktu dekat PSM juga akan bermain di AFC Cup setelah menghadapi Barito Putra. Oke, Tribuners, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Lama kita tak jumpa di preview pertandingan Liga 1, pertandingan PSM Makassar, klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, kebanggaan masyarakat Kota Makassar. Setelah kompetisi Liga 1 rehat selama 2 pekan lamanya karena ada agenda FIFA Matchday ya. Dan kualifikasi Piala Asia U23 mana para pemain-pemain klub Liga 1 bermain untuk beberapa diantaranya membela timnas Indonesia, termasuk beberapa pemain dari PSM Makassar. Saat ini Liga 1 kembali akan bergulir pekan ini, dan ini sudah memasuki pekan ke-12. Laga pembuka pekan ke-12 Liga 1 akan dimulai dengan pertandingan PSM Makassar menghadapi Barito Putra hari ini, tentunya Jumat 14 September 2023, kick off pukul 16.00 jam 4 sore waktu setempat, waktu Makassar ya. Dan PSM akan bermain sebagai tuan rumah di Stadion B.J. Habibie Parepare. Nah, sebelum kita jauh membahas soal prediksi pertandingan, prediksi penampilan dari kedua tim, kita lihat dulu secara klasemen ya. Saat ini tim tamu Barito Putra, tim asal Banjarmasin ini, tim berjuluk Laskar Antasari, berada di papan atas klasemen Liga 1 dari 11 pertandingan yang sudah dijalani. Barito Putra sementara berada di posisi kedua dengan 20 poin, hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Madura United. Ini tentu sebuah kejutan mengingat Barito Putra musim lalu cukup terseok-seok di papan bawah, namun kehadiran Rahmat Darmawan, pelatih lokal, pelatih berpengalaman yang kini menjadi juru taktik dari Barito Putra, mengubah perwajahan, mengubah cara bermain dari Barito, dan saat ini menjadi salah satu tim yang cukup diperhitungkan, apalagi secara klasemen ya. Kita lihat sekarang berada di posisi kedua. Dari 11 pertandingan, Barito meraih 6 kemenangan, hanya 3 kali kalah dan 2 kali seri. Barito Putra juga sementara menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol terbaik dengan 20 gol dan hanya kebobolan 10 kali. Sementara itu ke tim tuan rumah, tim asuhan Tapares, Bernardo Tapares, PSM Makassar, bermain imbang di pekan ke-11 saat menghadapi Sleman, membuat PSM untuk sementara berada di posisi ke-10, mengemas 15 poin dan baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 4 kekalahan tentunya. Dan sebagai tim juara bertahan, ini bukan posisi yang ideal lah untuk PSM Makassar, apalagi berada di posisi ke-10. Artinya bahwa apalagi bermain di kandang sendiri, PSM tentu berambisi untuk meraih 3 poin atas lawannya Barito Putra, meskipun kita lihat secara klasemen, secara penampilan Barito bermain cukup baik, dan ini akan menjadi satu kewaspadaan bagi PSM Makassar nantinya. Nah, oke. Dan kita sudah bisa lihat juga prediksi susunan pemain kedua tim. Saat ini PSM Makassar akan tampil pincang. Ada 5 atau 6 pemain yang dipastikan absen, dan 4 diantaranya ini pemain inti, pemain yang selalu tampil reguler, tampil starter, dan pemain yang cukup banyak berkontribusi besar atas
penampilan PSM sejauh ini. Ada Yuran Fernandes, Yuran sementara harus absen karena masih berada di negaranya. Lalu Yance Sayuri bersama Yakob Sayuri juga absen, mengalami cedera. Lalu William Pluim juga kembali absen di laga ini. Kike Linares juga belum juga kembali setelah dipanggil membela timnas Filipina di FIFA Matchday. Dan satu lagi Sultan Saki, pemain muda, pemain berusia 17 tahun ini masih mengikuti pemusatan latihan timnas U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 tahun ini. Nah, tanpa sejumlah pemain-pemain pilar PSM tentu, maksud kami Tapares tentu harus putar otak, meramu skuadnya dengan pemain yang ada sekarang. Dan kita lihat di layar Tribunas juga sudah ditampilkan, inilah skema yang akan digunakan oleh Tapares, yakni 3-5-2. Reza Arya akan masih menjadi pilihan utama. Kemudian di posisi 3 back belakang Erwin Gutawa, Saprudin Tahar absen 3 pertandingan ya karena mendapat sanksi dari Komdis PSSI, dan menghadapi Barito dia sudah bisa dimainkan. Kemungkinan Saprudin Tahar akan kembali menjadi starter. Lalu di tengah ada Akbar Tanjung. Kenapa kami memprediksi Akbar Tanjung? Dalam beberapa momen sejak musim lalu, ketika ada salah satu back PSM Makassar yang harus absen, biasanya Akbar Tanjung lah yang ditempatkan sebagai pengganti. Begitupun saat misalnya PSM hanya bermain dengan 10 pemain, salah satu pemain belakang diganjar kartu merah, Akbar Tanjung lah yang mengisi posisi tersebut. Akbar Tanjung memang ini salah satu pemain yang unik yang dimiliki oleh PSM Makassar. Posisi aslinya adalah gelandang bertahan, pemain yang tidak pernah absen membela PSM Makassar kecuali saat dia melangsungkan pernikahan 2 pekan lalu. Dia selalu dipasang sebagai gelandang bertahan dan biasanya juga ditempatkan mengisi posisi back jika di saat-saat krusial, di saat-saat genting bagi PSM Makassar. Maka dari itu, dengan absennya Yuran Fernandes, Akbar Tanjung kemungkinan akan mengisi posisi tersebut. Lalu 2 gelandang bertahan, Emarpan, Ananda Rehan akan bahu-membahu, dipersiapkan sebagai gelandang pengangkut air, tentunya sebagai pemutus serangan. Lalu Kenson Ambo seperti biasa sebagai gelandang serang, pemain pre-roll PSM Makassar ini, top skor PSM Makassar sementara dengan 5 golnya. Dan untuk posisi 2 gelandang sayap, Rizky Eka dan Sagi Asraf yang akan dipercaya tampil sebagai starter. Dan lini depan lagi-lagi kesempatan bagi Adilson Silva dan Everton Nascimento kan bermain sebagai starter untuk kali kesekian. Dan karena William Pluim masih absen ya, tentu ini laga pekan ke-12 ini akan menjadi kesempatan lagi khususnya untuk Adilson Silva untuk membuktikan dirinya, karena sejauh ini ya belum mencetak gol di Liga 1, sudah memasuki pekan ke-11. Meskipun secara penampilan dia striker yang cukup baik, pekerja keras, berani berduel dan memiliki kecepatan. Hanya saja masih terkendala di proses finishing. Lalu di sisi kanan ada prediksi pemain dari Barito Putra.
Rahmat Darmawan akan menggunakan skema 3-4-3 seperti biasanya. Di posisi penjaga gawang ada Ega Reski, lalu bek tengah mereka ada Renan Alves berdampingan dengan M. Pirli dan Hasim Kipu. Hasim Kipu ini mantan pemain dari PSM Makassar ini. Sekarang membela Barito Putra. Lalu gelandang Makan Konate, Ilham, Frendi Saputra, Bayu Pradana ini gelandang-gelandang kreatif yang dimiliki oleh Barito Putra ini semua. Dan di posisi trio lini depan ada Bagus Kapi tentunya bersama dengan Gustavo dan Murilo Mendes. Ini terkhusus untuk Murilo Mendes dan Gustavo ini dua pemain asing yang cukup berbahaya yang dimiliki oleh Barito Putra karena saat ini keduanya sudah total mengoleksi 12 gol untuk Barito Putra. Artinya memang dari 20 gol yang dicetak oleh Barito Putra sejauh ini 12 diantaranya itu diborong oleh Murilo dan Gustavo. Nah, ini tentu akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi PSM Makassar untuk menghentikan kedua pemain ini. Dan secara permainan kedua tim cukup berbeda kalau kita lihat.